Perlu saya ingatkan, bahkan nih ya, FUFA bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, FUFA. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh FUFA maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si FUFA itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Yang masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak tahu apa. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini tentang mengenai ijazah palsunya Jokowi dan Gibran Rakabuming Gibran. Teman-teman, mari kita melihat komentar-komentar netizen di bawah ini. Hukum Indonesia sudah rusak, apapun bisa dibuat seenak penguasa. Semoga perjuangan rakyat Indonesia berhasil mencegah yang keji, menegakkan yang hak. Kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran? Semoga Bapak Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua cita-citanya untuk bangsa dan negara ini. Grup Gibran dikeluarkan Pak Prabowo, kerja nyaman Indonesia maju. Lapor Badran terhadap dugaan korupsi ratusan miliar dan KPS harusnya sudah diusut. Kalau kita sayang sama Pak Prabowo, Gibran harus dimajukan. Dia jadi ancaman bagi Prabowo. Tolong dengarkan ini Pak Presiden Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud karena ridho Allah, negara berkah. Kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri. Kenapa kelompok
ini selalu ingin Gibran dicopot dari wakil presiden. Maaf, kenapa wakil rakyat ini tidak bisa mendengar keluhan rakyat ini tidak untuk mengklarifikasi akun yang dimaksud pada yang diduga pemilik akun dan juga mengkodigi kalau seandainya orang diduga tidak benar diklarifikasi saja berani muncul di publik dengan rata. Kepala desa aja ada yang diimpet, apalagi tingkat nasional tak bermoral. Kalau lapor polisi belum ditanggapi, lapor DPR saja. Setuju banget. Kita tunggu aja Wapres, UU dan ijazah palsu. Ya, Gibran harus dicopot dari wakil presiden. Pak Prabowo harus tegas. MPR dan DPR RI mestinya segera bergerak memanggil Gibran. Kenapa masih diam semua? Rakyat harus belajar berpikir masa depan dan memikirkan nasib anak cucu kita. Semoga berita ini benar adanya. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan dengan cara tidak adil. Selama Polri ini masih nggak ada diperiksa. Fufu Fafa dipecat MPR, alhamdulillah, semoga benaran. Emang dari mulai pencalonannya pun Fufu Fafa sebagai wapres sudah melanggar konstitusi. Segera bergerak laporan, jangan diskusi mulu agar negeri ini bisa tenang, aman, dan presiden lanjut kerja buat kemajuan bangsa dan negara ini. Pembohong, narkoba, koruptor, dan lainnya hingga cermin dari perilaku orang sebagai pemimpin yang tentunya sebagai contoh orang. Secepatnya Gibran harus dicopot. Sebenarnya kalau sudah jadi bahan pembicaraan publik, perbuatan yang tercela harus mundur diri daripada terus berlarut makin jadi gaduh. Hukum Indonesia rusak oleh manusia itu sendiri. Bila itu, katakanlah benar, dan bila salah, katakan salah. Karena manusia lebih senang bersahabat dengan iblis daripada bersahabat kebenaran. Segera saja dan segera saja untuk diproses, jangan nunggu kelamaan. Pak Prabowo, ingat masa lalu, Bapak selalu dicurangi, buat apa diteruskan? Ganti saja, Indonesia masih banyak orang yang cerdas dan bermartabat. Betul, harus diusut tuntas kasus Fufu Fafa ini. Sangat-sangat melanggar utang-utang IT. Pecat, pecat, pecat. Sangat tidak layak, merendahkan Indonesia seperti tidak ada orang pintar. Cerdas saja. Nggak pantas Gibran jadi wapres karena bikin gaduh. Segala bergerak dan bertindak, jangan cuma bernarasi. Rakyat sangat mendukung upaya bapak-bapak. Harus cepat dicopot karena apa? Mulyono dan keluarga seharinya hanya cari celah, bukannya cari solusi, mengentas konflik ekonomi. Tegak hukum seperti dalam UUD tahun 1945 pasal 27. Di Indonesia yang duduk di MK Paman dan para partai udah bersandar dan penegak hukumnya udah pada kena kasus. Susahlah untuk penghukum dan membatalkan pelantikannya. Secepatnya Gibran turunkan, lebih cepat lebih baik. Kami se-NKRI sudah muak. Wapres nggak hafal, pantas dicopot. Alhamdulillah kalau Fufu Fafa dimasukkan. Kerjanya sekarang Fufu Fafa bukannya sibuk membantu Pak Prabowo, tapi sibuk bagi-bagi sembako untuk kepentingan politiknya di tahun 2029. Ya haruslah. Prabowo tak boleh berpihak buat siapapun, termasuk anak Jokowi. Mana berani MPR atau DPR menurunkan Fufu Fafa, paling cemen. Kenapa Indonesia disebutkan oleh satu keluarga? Semoga Gibran dicopot jabatannya agar tidak jadi beban pemikiran selalu rakyat Indonesia yang cinta kedamaian dan yang suka kejujuran. Yang cuma omongan tapi buktikan sebagai tindakan nyata. Copot segera. Ini baru benar berita orang salah. Si Fufu Fafa harus dicopot. Jangan ditutupi malah diagung-agungkan sama busernya. Gibran dipaksakan jadi wapres dengan jalan apapun pasti tempuh karena Pak Prabowo sudah lansia. Jangan terulang lagi kejadian yang kami hormati, banggakan. Abdurrahman Wahid, salam sehat. Pak Prabowo tetap teguh. Penguasa dilaporkan berinteraksi melanggar dengan bukti ke polisi. Maaf, sampai kiamat pun tak akan ditindaklanjuti polisi karena di bawah penguasa itulah hukum kerja polisi. Aparat berpihak kepada pihak yang bermanfaatkan, bukan pada kebenaran. Setuju, pecat lebih cepat lebih baik, tidak ada prestasinya juga.
Jelas haram kok didukung, bela dilindungi. Dicopot juga tidak berpengaruh. 200-an channel dan TV nasional maupun swasta selalu berita mengenai akun Gibran Fufafa ini. Negara hukum tapi aparat hukumnya memalukan dan menyedihkan. Hukum berlaku hanya untuk rakyat biasa atau pejabat rendahan. Saya rakyat kecil yang miskin, terkadang sampai terharu. Tokoh-tokoh saja sampai terpaksa penuh dengan resiko harus menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan kepada publik. Ayolah para pemimpin, berondalah sebelum terlambat. Ibarat penyakit mencegah lebih efektif daripada mengobati. Cuman ancam doang, sampai sekarang belum juga Gibran dimazulkan. Bansos saja mengatakan, namakan pribadi Wapres Fufafa Istana, padahal uang APBN, uang rakyat.